Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kaifa halukunna ya banati? La'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasa al jadida insyaallah. Naharukunna mubarak. ففي هذه الفرصة إن شاء الله سنستمر درسنا في مادة الحديث. وصلنا إلى باب الرهن. نعم، ركزنا معي. الرهن بفتح الراء وسكون الهاء، وهو لغة الثبوت والدوام. الثبوت والدوام، الاستمرار. فهمتم صح؟ الثبات والاستمرار. فأخذ معناه الشرعي من هذا لبقائه واستقراره عند المرتهن. Fahimtunna? Ya, jadi babur rohan ini bisa dikatakan dengan jaminan ya, sebuah jaminan. Dan kalau kata kasarnya itu penyitaan, seperti itu. Jadi insya Allah kita akan lebih memahami ketika masuk ke dalam hadisnya nanti, mengetahui apa itu ar-rahn ya. Wa ta'rifuhu syar'an ja'alu malin tawthiqah bidainin yastawfa minhu aw min thamanihi in ta'adzara al-istifa min dhimmatil gharim. Huwa jaiz bil kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Nah, fahimtunna. Jadi rahn itu lugatan thubut wa dawam. Sedangkan syar'an ja'lu mal tawthiqah. Jadi sebagai jaminan ya. Ketika misalkan punya hutang ya, misalkan Alif memiliki hutang ke Ba dan Alif tidak bisa membayarnya karena mungkin dia tidak mampu ya untuk membayar. Nah, si Alif karena tidak bisa membayar, dia memberikan, mungkin memiliki tanah, misalkan tanah, diberikanlah kepada Ba sebagai jaminan, seperti itu. Ya. Dan selanjutnya di sini amal kitab. فقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. Ya, jadi ar-rahn ini hukumnya apa? Jaiz. Dalilnya ini in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita dalam keadaan safar dan tidak memiliki misalkan kut ya, ataupun makanan ataupun bekal yang cukup, maka kita misalkan minta kepada, mungkin ada warung ya di jalan, terus kita ingin membeli namun kita tidak memiliki uang. Nah, karena kita tidak memiliki uang pada saat itu, mungkin HP kita diberikan kepada penjual tadi sebagai jaminan, seperti itu. Farihanun makbutoh ya, makbutoh ini diberikanlah HP tadi sebagai jaminan ya kepada penjual tadi. Nah, wa amma sunnah fakathirah wa minha ma fil Bukhari an Anas qala laqad rahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ihi bi sya'ir. Jadi dalilnya tadi dari Al-Qur'an dan ini dari As-Sunnah. Dari As-Sunnah dikatakan di hadis Anas bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan jaminan ketika Rasulullah butuh syair ya. Ini di jalan menuju peperangan ya pada zaman Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW tidak bekalnya habis. Nah, maka ketika mendapat penjual syair, nah syair ini makanan pada zaman Nabi ya, seperti gandum ya mungkin. Nah, dan Rasulullah SAW tidak memegang uang sama sekali pada saat itu ya.
Nah, maka Rasulullah memberikan dir'aihi. Nah, dir'aihi ini artinya baju perang besi ya, baju perang yang besi itu yang untuk berlindung dari pedang misalkan atau berlindung dari panah-panah musuh ya. Nah, diberikanlah itu sebagai jaminan kepada penjual syair tadi. Jadi, artinya ini boleh ya kita melakukan seperti ini karena sudah ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, wa ajma'al muslimun ala jawazihi. Jadi, muslimun, para ulama juga sepakat bahwa rohan itu boleh di sini. Wa in ikhtalafu fi ba'di masailihim, meskipun pada hakikatnya para ulama juga ada yang berbeda pendapat tapi di masalah yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya kama annal hajah da'iyah ilaihi fi katsir minal muamalat idh bihi yahsulu tawfiqah wal istifa ya. Summa amma faidatuhu fakabirah لأنه من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمام ويؤمن به من العذر المدين من غدر المدين ويحصل به الاطمئنان للدائن من مدينه. Di sini maksudnya apa faedahnya Ustazah seperti ini, ada memberikan jaminan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk memegang kepercayaan ya. Ketika kita misalkan ingin membeli sesuatu tapi tidak memiliki uang karena tidak mampu. Nah, ketika kita memberikan salah satu barang kita menjadi jaminan, ini akan membuat yang memberi pinjaman kepada kita percaya, oh kita itu ada niatan untuk bayar. Ya, karena di sana ada ada barang pengganti uang bayar tadi seperti itu. Jadi yang memberikan pinjaman tenang, kita juga tenang, tidak merasa menzolimi seperti itu. Nah, dan dengan memberikan jaminan juga, misalkan memberikan barang yang kita miliki untuk membayar tadi, karena kita tidak bisa membayar tapi kita menggantinya dengan barang lain, artinya menghindari kita dari pengkhianatan seperti itu ya. Mungkin kita misalkan anak hutang dong gitu kan, tapi tidak memberikan jaminan kalau kita mau bayar, takutnya malah nggak bayar atau lupa seperti itu kan ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar untuk saling kita tidak menzolimi satu sama lain dan memberikan kepercayaan seperti itu. Nah, wa akmalat tawthiq idza qubida ar-rahn indal murtahin awil adl alladhi yarda ar-rahin wal murtahin baqa'uhu biyadihi fa in lam yahsul qabdahu farrahn sahihun lazimun walakinnahu naqis al-fa'idah qalilus thamarah وقد أرشد الله إلى أكمل الحالات وأوثقها فقال فرهان مقبوضة. Nah, di sini ketika kita memberikan misalkan jaminan tadi kepada seseorang yang membantu kita ya, memberikan apa yang kita butuhkan, kita itu adalah suatu keadilan ya, maksudnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita juga memberikan jaminan ya, jaminan agar dia percaya kepada kita kalau kita mau membayar di suatu hari nanti, mungkin kita ketika sudah memiliki uang seperti itu. Namun ketika ketika kita memberikan sesuatu barang sebagai jaminan itu kepada al-murtahin, murtahin ini yang membantu kita tadi ya, misalkan kita butuh apa makanan, dia beri. Nah, kita memberikan barang yang kita miliki untuk sebagai jaminan misalkan. Dan kita itu harus ikhlas. Misalkan kita memberikan tanah sebagai gantinya. Nah, ketika al-murtahin tadi ya, al-murtahin itu orang yang membantu kita untuk mendapatkan makanan, misalkan butuh makanan misalkan. Itu ketika ingin memanfaatkan tanah ini untuk dicocok tanam ataupun
ya di lain sebagainya, pokoknya digunakan dengan baik itu boleh saja seperti itu. Ataupun misalkan kita memberikan sepeda kita sebagai jaminan, maka sepeda itu boleh digunakan, diambil faidahnya seperti itu ya. Namun ketika misalkan tidak bisa digunakan, misalkan apa? Misalkan kita memberikan sesuatu yang itu tidak bisa dipegang ataupun tidak bisa dijangkau, ya. Seperti misalkan lapangan sepak bola, mungkin dia tidak terlalu membutuhkan ya, tetapi ini sebagai jaminan dan dia menerima jaminan itu. Nah, meskipun dia tidak bisa mengambil manfaat dari lapangan tadi, itu boleh, itu sah. Namun di sini jadinya apa? Walakin nakisul faidah. Jadi tidak ada faidahnya sedikit seperti itu ya. Karena dia tidak membutuhkan sebenarnya lapangan ini, tapi sebagai jaminan dan ingin membantu orang lain. Ya, qalilus samaroh juga. Jadi dia tidak mengambil manfaat banyak dari jaminan tadi gitu. Nah, waqad arsyadallah ila akmalil halat wa awsaqaha faqala farihanun maqbudah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa ketika kita memberikan jaminan tadi, hendaknya barang itu bisa digunakan dan juga bisa dipergunakan. Maksudnya bisa dicerahkan langsung ya, tidak misalkan anak punya gini, kita butuh makanan gini kan. Iya, diberikanlah makanan itu. Tapi dan saya ingin memberikan jaminan karena saya itu akan janji akan bayar itu misalkan gitu. Tapi barangnya ada di rumah. Nah, ini jadinya dzulm ya, seakan menzolimi. Nah, bagaimana dia akan memanfaatkan jaminan tadi ketika kita nggak bawa barang itu seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini ya, masuk ke dalam hadis, kita akan memahami lebih jauh tentang ar-rahn. Ya, pertama al-hadis al-khamis wa sab'un ba'da mi'atain an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudi ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Jadi ketika Rasulullah membeli makanan kepada orang Yahud, berarti bukan orang Islam ya, Yahud, rohanahu dir'an min hadid. Nah, Rasulullah memberikan jaminan karena Rasulullah mungkin pada saat itu belum bisa membayar langsung, maka jaminannya adalah dir'an min hadid. Jadi pakaian besi ya, yang dipakai untuk berperang itu tadi. Nah, makna al-ijmali zuhadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hayati dunya wa tuqalliluhu minha wa karamahu alladhi yubarir riyah lam yubqi ma yuddakhiruhu likut nafsihi wa qut ahlihi al ayyam al yasirah. Lihada faqad ala bihil amr an yashtari min yahudi ta'aman min sya'ir wa rahanahu ma huwa muhtaj ilaihi lil jihad fi sabilillah wa i'la kalimatihi wa huwa dir'uhu alladhi yalbasuhu fil hurub wiqayah ba'dallah ta'ala min silahil adu wa kaiduhum. Jadi zuhadun Nabi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar tidak menginginkan dunia sama sekali ya, bahkan dunianya atau hartanya itu habis hanya untuk fisabilillah saja gitu ya. Zuhud ya, bahasa Indonesia itu kan zuhud juga. Nah, dan Rasulullah itu benar-benar sederhana ya, semuanya serba sederhana, bajunya bahkan di hadis disebutkan bahwa baju Rasul itu satu. Jadi ketika dicuci oleh Aisyah bajunya, Rasulullah menunggu sampai kering. Itu artinya apa? Rasulullah hanya memiliki satu baju, ya. Karena Rasulullah tidak ingin dipertanyakan di akhirat nanti. Padahal ya, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjamin surga. Tapi Masya Allah, Rasulullah itu tidak ada
sedikit pun memikirkan tentang kenikmatan dunia, karena Rasulullah SAW hanya berharap kenikmatan yang tentunya itu kenikmatan akhirat yang akan Allah berikan kepada Rasulullah SAW di hari akhir nanti ya. Wa karamahu alladhi yubari ar-riyah ya. Dan juga di sini kita ketahui bukan cuman Rasulullah SAW hidup sederhana, namun hartanya habis terkuras itu karena karena kedermawanan, kasih sayang. Itu seakan-akan seperti angin ya, ar-rih al-mursalah ya, layaknya angin bertiup kencang. Jadi kemurahan hatinya kepada para sahabat dan keluarganya itu seperti angin yang bertiup kencang, menyebar ke semuanya kasih sayang Rasulullah SAW, bahkan kepada umatnya yang belum Rasulullah SAW bertemu seperti kita, sudah dirindukan olehnya ya. Terus lam yubqi ma yudakhiruhu likuti nafsihi wa likuti ahlihi al-ayam al-yasira. Jadi karena saking murah hatinya Rasulullah, maka ketika memiliki makanan dan ada mungkin memiliki makanan untuk makanan besok misalkan, tetapi ada tetangganya yang butuh, maka Rasulullah itu cepat bergerak dan memberikan makanan tadi dan tidak memikirkan bekal untuk besok. Entah itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, itu tidak memikirkan seperti itu ya. Walihada faqad ala bihi al-amr in anashtaro min yahud tu'aman min syair. Makanya sampai wasal al-amr ila an yashtari. Jadi sampai Rasulullah pada waktu itu harus membeli, karena tidak ada bekal di rumahnya, harus membeli dan Rasulullah tidak memiliki uang sama sekali. Maka dari itu di sini rohana ma huwa muhtaj ilaihi lil jihad fisabilillah. Jadi karena tidak memiliki uang dan tidak memiliki makanan pada waktu itu, Rasulullah harus membeli dan memberikan jaminan karena belum bisa membayar, yaitu dir'uhu tadi, baju untuk perang. Nah, wa i'lani kalimatillah ya, benar-benar berfungsi ini untuk berperang di jalan Allah. Makanya Rasulullah memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang tadi ya, yaitu baju perang tadi untuk berlindung dari silah itu seperti aslihah, seperti pedang dan lain sebagainya yang ditujukan adu kepada kita, musuh kepada mereka, seperti itu. Dan juga kaiduhum di sini tipuan mereka, tipuan maksudnya ya mungkin dipanah dari tempat yang tersembunyi. Jadi kalau memakai baju besi ini akan terlindungi insyaallah, seperti itu. Jadi Rasulullah memberikan jaminan sesuatu yang bisa dipakai, yang bisa digunakan dan dibutuhkan sekali pada zaman itu. Makanya kita tadi bilang kalau misalkan kita ingin memberikan jaminan kepada orang yang sudah membantu, maka berilah sesuatu yang bermanfaat dan bisa digunakan, seperti itu. Nah, ma yustafadu minal hadis jawazur rahn ma'a thubutihi fil kitabil aziz. Ayo, jadi boleh ya, ar-rahn itu boleh karena sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti itu. Jawaz muamalatul kufar, boleh ya kita bermuamalah dengan orang kafir. Dan juga di sini wa annaha laysat minar rukun ilaihim al-manhi anhu. Jadi juga memiliki ketergantungan. Nah, di ketergantungan di sini maksudnya bukan misalkan kita ingin bantuan terus-menerus, ataupun kalau tidak ada orang kafir ini seakan-akan tidak ada yang bantu, bukan seperti itu ya. Tapi ketika kita membutuhkan sesuatu yang mungkin tidak orang lain dapatkan kecuali dari orang kafir ini, maka kita boleh gitu ya, kita boleh minta bantuan seperti yang Rasulullah lakukan tadi, membeli makanan dari orang Yahud, dan itu orang Yahud bukan muslim ya. Nah, qala Sun'ani fil ida wa huwa ma'lum min ad-dain darurah.
fa innahu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aqamu bi Makkah 13 sanah yu'amiluna al-musyrikin wa aqamu fil Madinah 10 yu'amiluhu wa ashabuhu ahlul kitab wa yanziluna aswaquhum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini sebagai apa? Hutang yang memang darurat ya. Kalau misalkan di orang muslim ya, ada yang bisa membantu kita dari orang muslim, maka minta bantuan kepada orang muslim saja. Kenapa harus dengan orang kafir? Tapi misalkan nggak ada yang bisa bantu kita kecuali orang kafir ini, maka diperbolehkan seperti yang Rasulullah lakukan. Karena Rasulullah pada pada zamannya ketika hidup di Makkah selama 13 tahun ya, Rasulullah itu juga bermuamalah baik dengan orang musyrikin. Nah, dan juga ketika aku mau fil Madinah ya, tinggal di Madinah selama 10 tahun, Rasulullah juga bermuamalah baik dengan ahli kitab, yaitu dengan orang Yahud ya. Wa yanziluna aswaqahum. Aswaq di sini jamak dari suq, pasar ya. Jadi Rasulullah juga mungkin belanja juga di pasar-pasar ahli kitab. Nah, wa fihi jawaz muamalah man akthar malahu haram ma lam ya'lam anna ainul muta'amil bihi haram. Nah, di sini boleh kita meminjam ya atau bermuamalah jual beli ya, intinya dengan orang yang mungkin bisa jadi uangnya itu haram. Tapi kita tidak tahu, cuman prediksi kita, misalkan karena dia orang kafir, jadi mungkin uangnya itu uang haram seperti itu. Tapi itu boleh. Jadi kita jangan was-was ataupun ingin memprediksi dulu, ingin lihat-lihat dulu, ingin ditelaah lebih jauh dulu, ini uang punya dia dari halal apa haram. Tidak. Kalau kita membutuhkannya sudah jual beli dengan orang kafir dan tidak mempermasalahkan apa yang kita tidak ketahui, entah itu haram apa halal. Tapi kalau misalkan jelas orang kafir itu cuman mendapatkan uang dari hasil misalkan berzina ataupun hasil pokoknya uang haram, nah udah jelas nih, udah menjadi rahasia umum, nah kita menghindari. Tapi kalau misalkan tidak jelas, janganlah kita was-was. Jadi kita jangan menghakimi, bahkan kita harus menghargai apa yang jelas saja, seperti itu. Di sini qala as-Sun'ani wa fihi dalilun ila adamin nadhar ila kaifiyah muamalatihim fi anfusihim fa innahu minal ma'lum annahum يبيعون الخمور ويأكلون السهد ويقبضونه ولكن ليس لنا البحث عن معاملتهم وعن كيفية دخول المال إلى أيديهم بل نعاملهم معاملة من في يده ملكه الحلال حتى يتبين لنا خلافه ومثله الظلم. Nah, jadi ini ya, jadi jelas ya, ketika kita ingin jual beli ataupun meminjam kepada orang kafir, maka kita cukup menghakimi bahwa uang itu halal ya, kecuali ada dalilnya atau ada buktinya kalau uang kafir semuanya haram misalkan. Iya, memang kita tahu mungkin dia jual beli uangnya itu dari hasil jual beli al-khumur atau minuman keras, itu kan haram ya, dan lain sebagainya misalkan. Tapi kita tidak tahu, jadi kita jangan sampai tanya-tanya dulu, kamu uangnya dari mana, haram apa enggak, jangan seperti itu. Jadi kita jangan sampai melakukan seperti itu sebagai adab dengan orang lain ya. Jadi kita cukup bermuamalah dengan dia yang sudah jelas. Yang belum kita ketahui ya sudah, jangan diperdalam. Ini juga privasi orang lain yang harus kita hargai ya. Kecuali kita misalkan tahu dan ada bukti, baru kita menjauhi seperti itu. Nah, dan nomor 4, walaisa fil hadis dalilun ala jawaz bai'is silah alal kufar. Jadi di sini laisa fil hadis dalilun ala jawaz bai'us silah al-kufar li'anna ad-dir' laysa min as-silah wa li'anna ar-rahn laysa bai'an aydan wa li'annahu alladhi rahana indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dir'uhu fi hisab
al-musta'minin alladhi tahta himayah wal hirasah fala yukhsha minhum satwah aw khiyanah fa inna i'anatil kuffar wal a'da bil asliha muharramah wa khiyanah kubra. Nah, jadi di sini di hadisnya tidak dijelaskan ya bahwa kita boleh menjual atau sebagai jaminan itu alat-alat perang ya. Jadi tidak boleh menjual alat-alat perang kepada orang kafir atau memberikan jaminan alat-alat perang ya. Jadi tidak boleh. Nah, adir ini bukan alat perang ya, tapi alat berlindung di pada saat di peperangan seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan baju besi ini sebagai alat perang ya. Dan juga pada waktu itu baju perang Rasulullah kan yang diberikan, dan Rasulullah memberikan kepada orang yang pada waktu itu dalam intinya orang Yahudi tadi sudah membayar jizyah ya, sudah membayar jizyah yang itu intinya ketika sudah membayar jizyah orang kafir itu kepada orang muslim, maka tidak akan ada pertengkaran antara mereka atau peperangan ya, karena itu adalah syarat ketika mereka tidak ingin masuk Islam membayar jizyah. Jadi dalam garis aman seperti itu intinya. Dan itu tidak bahaya bagi orang muslim ketika bermuamalah dengan orang tadi ya, karena sudah menjadi tawanan kita seperti itu, sudah menjadi orang yang harus kita lindungi karena dia sudah membayar jizyah. Dan tidak takut dia akan berkhianat ya, karena mereka sudah membayar jizyah tadi. Namun di sini fa inna i'anatul kuffar wal a'da bil asliha, ketika kita ingin membantu, misalkan kita orang muslim nih, kita mau peperangan dengan orang kafir, tapi kita memberikan salah satu alat perang kita kepada orang kafir, membantu dia, misalkan dia nggak megang apa-apa, kasihan misalkan, nggak boleh ya, itu haram hukumnya dan khianat kepada orang muslim. Paham tuh? Nah, terus yang kelima, fihi maka alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-iqlal والزهد رغبة فيما عند الله وكرمان فلا يدع ما لن يقر عنده ya. Di sini hadis tadi juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu zuhudnya masya Allah luar biasa, dan selalu ingin kekurangan gitu, tidak berlebih-lebihan dalam hidup seperti itu. Bahkan makanan yang besok Rasulullah nggak tahu. Ya, kalau kita sudah pusing mungkin pada zaman sekarang, kalau misalkan apa yang kita ingin makan besok sudah nggak ada, misalkan harus ke pasar, gini-gini kan. Jadi kita bersyukur dan berbagi ya, jika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa nikmat dunia. Tidak melupakan yang yang miskin, misalkan seperti itu, saling menolong. Nah, warobbah fi ma indallah wa karoman. Jadi Rasulullah SAW itu mengapa benar-benar tidak ingin menikmati keindahan mungkin harta dunia, karena Rasulullah itu rogbatuhu itu apa yang Allah miliki di akhirat. Rasulullah itu sangat mengharapkan akhirat saja seperti itu, makanya dunianya dihabiskan di jalan Allah, dan juga karena kemurahan hatinya, makanya selalu berbagi seperti itu, dan bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri seperti itu. Fala yada malan yakir indahu. Jadi saking Rasulullah itu tidak ingin dunia dan juga kemurahan hatinya, maka tidak sepeser pun uang yang ada di sakunya seperti itu. Semuanya disedekahkan di jalan Allah. Nah, yang sebelum terakhir, wa fihi tasmiyah syair bitu'am khilafan liman qasara tasmiyah ala hintoh faqad sabata min ba'di turub annahu 20 aw 30 so'an min syair. Jadi di sini nama syair itu dinamakan dari macam-macam makanan ya, masuk ke dalam macam-macam makanan, khilafan liman qasara tasmiyah ala hintoh. Jadi kalau hintoh di sini kata sebagian
yang berpendapat bahwa 20 atau 30 sok. Sok itu alat untuk mengukur makanan ya. Kalau sekarang mungkin yang kita bisa mengukur beras itu seperti itu sok. Jadi ketika 20 atau 30 sok dari syair tadi itu adalah hintoh seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir di sini wa fihi jawazur rahan fil hadir. Fatakunul ayah mukhrijatil ghalib hina ma ya'urul katib wa syahid fis safar wa hadha madhhab jumhur ulama khilafan liman naqul an mujahid wa dhahab wa madhhab ad-dhahiriyah min anna rohan khosun fis safar dunal hadir limafhumil ayah. Jadi di sini boleh kita memberikan jaminan ketika kita misalkan di rumah, misalkan dekat rumah ingin beli sesuatu tapi kita tidak memiliki uang di rumah, jadi kita memberikan barang yang bisa dimanfaatkan kepada orang tadi sebagai jaminan. Ini boleh ya, karena apa? Karena dalam hadis tadi sebenarnya itu dalam waktu safar ya, dalam hadis tadi dalam waktu safar ketika Rasulullah SAW dalam peperangan dan bekalnya habis, maka Rasulullah mau tidak mau harus membeli sebagai bekal tadi syair, namun tidak memiliki uang, maka diberilah baju besinya sebagai jaminan. Karena itu pada waktu safar yang mendengarkan atau yang yarwi hadis tadi itu adalah yang syahidnya tadi orang yang melihat Rasulullah pada waktu safar. Makanya dalil ini digunakan oleh orang bahwa rohan itu boleh ketika safar. Namun kata madhab jumhur ulama dan Mujahid, Dhahab, Dhahiriyah melihat ayat tadi. Nah, ayatnya tadi itu menjelaskan anna rohan khosun fi safar dunal hadar. Nah, jadi khusus di safar, bukan dalam keadaan di rumah atau tidak ada safar, tapi kita itu melakukannya ini dalam ayat tadi. Dan dalam hadis tadi juga dijelaskan bisa kita gunakan rohan itu dalam keadaan safar dan juga boleh dalam keadaan hadir. Kenapa tadi hadisnya hanya dalam keadaan safar? Karena yang melihat Rasulullah pada saat itu di waktu safar, tapi tidak menghalangi juga ketika orang yang sedang hadir ataupun sedang di dalam rumah dan tidak ada safar boleh melakukan itu, ya boleh gitu. Hanya saja karena yang melihat Rasulullah pada saat itu di waktu safar, tapi boleh juga dalam keadaan tidak safar, seperti itu. Fahimtunna ya thalibat? Ustazah harap jika belum paham diulang-ulang maudhu ini, karena maudhu ini sudah habis hadisnya, cuma satu ini. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya pindah ke babul hawalah atau hiwalah juga bisa ya. Barakallahu fikunna. Ustazah tidak akan campur antara rohan sama hiwalah, nanti pusing. Jadi Ustazah cuma ambil maudhu ar-rohan dulu, nanti hiwalahnya minggu depan insyaallah. Dan insyaallah kita akan bertemu langsung ya nanti, makanya Google Meet semoga jaringannya bagus. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.